Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Medi Nugroho dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Senin 23 Mei 2022. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai keengganan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah berkaitan erat dengan ketimpangan kesejahteraan antara kota besar dan di daerah. Untuk itu, tenaga kesehatan di daerah perlu diberikan tunjangan khusus. Permasalahan kekurangan tenaga kesehatan atau nakes serta distribusi yang belum merata masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan terluar atau 3T. Kondisi ini dinilai terjadi karena kesenjangan kesejahteraan nakes, khususnya nakes non-ASN di kota-kota besar dan di wilayah 3T. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai keengganan nakes untuk ditempatkan di daerah berkaitan erat dengan ketimpangan kesejahteraan nakes di kota-kota besar dan di daerah. Edi Wuryanto menyebutkan tenaga kesehatan yang didistribusikan di wilayah 3T seharusnya diberi tunjangan khusus. Khusus untuk daerah terpencil ya, terutama daerah perbatasan ya, harus ada tunjangan khusus itu. Karena kan isunya banyak dokter yang maunya di kota, atau nakes ya maunya di kota, nggak mau di pedalaman atau perbatasan. Mengapa di kota? Itu hubungannya dengan kesejahteraan. Karena kalau di kota prakteknya laris atau macam-macam lah ya. Sedangkan di pedalaman ya hanya mengandalkan gaji dari pemerintah itu. Maka untuk memotivasi para nakes agar mau ke daerah terpencil, ya memang untuk wilayah terpencil harus ada pertimbangan insentif khusus agar mereka punya semangat hidup di daerah terpencil. Lebih lanjut, Edi Wuryanto menyebutkan Kemenkes saat ini masih mengupayakan kesejahteraan para nakes melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun menjadi PNS. Pengangkatan ini disebutkan paling lambat akan rampung pada November 2023 mendatang. Teresia dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyebut diperlukannya pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika. Hal ini ditujukan salah satunya untuk mengatasi masalah over capacity lapas. Jumlah tahanan narkoba dalam lapas masih menjadi salah satu masalah terkait over capacity lembaga permasyarakatan. Atas hal tersebut, Panja Komisi 3 DPR RI melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang narkotika untuk mengatasi masalah over capacity lapas. Salah satu substansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan over capacity lapas, di mana jumlah tahanan narkoba merupakan yang paling banyak dalam lapas. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI, Y. Jaki Uli, mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika. Undang-undang ini kemarin ada beberapa masukan mengenai over capacity. Karena tahanan narkoba ini sudah terlalu banyak sehingga memenuhi penjara-penjara yang ada. Nah, dalam over capacity ini kita ingin ada pendekatan restorasi justice, di mana yang bisa kita melalui jalur hukum diselesaikan dan mana yang tidak melalui jalur hukum dalam arti suatu pendekatan dan mungkin pencegahan yang diperkuat nantinya. Komisi 3 DPR RI berharap melalui rancangan undang-undang narkotika yang sedang dibahas ini nantinya bisa mengatasi over capacity lapas serta memberikan konsepsi yang lebih jelas mengenai kriteria pencandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna dengan bandar. Hal ini diperlukan agar penanganan kasus narkoba memberikan keadilan. Vinita dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperbaiki syarat dan ketentuan untuk pemberian sertifikat tenaga pendidik. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan para tenaga pendidik yang sudah berumur dan sudah lama menjadi tenaga pendidik di daerah.
Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperbaiki syarat dan ketentuan untuk pemberian sertifikat tenaga pendidik sehingga tidak menyulitkan tenaga pendidik yang sudah berumur dan sudah lama menjadi tenaga pendidik di daerah. Pada RDPU Komisi 10 dengan perwakilan Forum Guru Eks Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau PLPG 2016 dilaporkan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, sejumlah guru atau tenaga pendidik lulusan PLPG 2016 di seluruh Indonesia dinyatakan tidak lulus dan belum mendapatkan sertifikat pendidik. Mengapa sertifikat pendidik penting buat kami, Bapak? Yaitu yang satu, sebagai pengakuan terhadap profesi kami sebagai guru. Yang kedua, sebagai syarat kenaikan pangkat kami bagi yang ASN. Dan yang ketiga, mengeluarkan tunjangan sertifikasi guru. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perwakilan tenaga pendidik yang hadir yang telah mengajar selama lebih dari 10 tahun tanpa adanya sertifikasi yang jelas. Saya dari sudut manusiawi dulu ya. Bapak dan Ibu sudah 2016 pelatihan. Bapak dan Ibu sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Bapak dan Ibu tetap mengajar sampai saat ini bahkan di daerah 3T. Inilah hak-hak yang harus kita perjuangkan. Ferdian dan Akbar, TVR Parlemen melaporkan. Kasus hepatitis yang disebut sebagai hepatitis akut misterius di seluruh dunia dikabarkan telah ditemukan di Indonesia. Lalu bagaimana respon DPR menanggapi permasalahan ini? Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Komisi 9 DPR RI mendorong kesigapan seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan menyusul ditemukannya kasus hepatitis akut misterius di Indonesia. Komisi 9 DPR RI juga menghimbau agar masyarakat tetap menjalankan hidup bersih dan protokol kesehatan karena mitigasi hepatitis akut juga diperlukan.
Seiring dengan melandainya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dan keputusan Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan, perhatian masyarakat kembali digemparkan dengan munculnya sejumlah kasus hepatitis akut misterius yang hingga kini sudah mencapai 14 kasus dengan 6 diantaranya meninggal dunia. Merespon kasus hepatitis akut yang terjadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan edaran agar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes lebih waspada terhadap kasus ini. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane mengatakan, saat ini fasilitas untuk melakukan deteksi dini di vaskes tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, atau dokter umum belum berjalan dengan baik, sehingga berpotensi pasien baru akan mendapatkan layanan kesehatan setelah mengalami kasus berat. Merebaknya kasus hepatitis akut misterius turut menyita perhatian dari Komisi 9 DPR RI saat ditemui usai pembukaan sidang paripurna di gedung DPR RI belum lama ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti mendorong kesigapan seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Artinya deraan dan tempaan COVID-19 tentunya sudah membuat mental tenaga kesehatan kita untuk lebih sigap. Artinya memang masih diteliti, selalu semua pihak bilang bahwa memang hepatitis akut ini masih diteliti. Jadi kita tidak perlu menjadi rushing untuk khawatir, tapi lebih kepada kesiapan yang namanya preventif itu atau pencegahan pasti jauh akan lebih baik. Jadi memang protokol kesehatan, menjaga lingkungan seperti yang kita tahu, mungkin penggunaan alat makan yang tidak boleh bergantian. Jadi memang sesuatu yang simple dan sebetulnya bisa dicegah dan dilakukan untuk di tiap rumah tangga. Jadi bagaimana mencuci semua alat makan sebersih mungkin dan untuk tidak bertukar pakai dengan anggota keluarga lain, karena kita tahu bahwa walaupun satu keluarga tapi kadang kekuatan tubuhnya juga mungkin berbeda-beda. Dalam melakukan pencegahan, Krisdayanti mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan hidup bersih dan protokol kesehatan karena mitigasi hepatitis akut juga diperlukan. Dokter spesialis anak, konsultan gastroenterologi, hepatologi, Dr. Eva Jumpa Sulaiman mengatakan, penyakit hepatitis akut misterius ini berbeda dengan hepatitis A, B, C, D, E, F, G maupun H yang umumnya terdeteksi selama ini. Untuk itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk deteksi dini gejala awal, sehingga orang tua tahu kapan perlu membawa anak ke vaskes terdekat. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menuturkan, edukasi sangat penting dilakukan, termasuk membuat panduan ke jejaring Fasyankes agar masyarakat mengetahui secara detail mengenai upaya pencegahan dan penanganan hepatitis akut tersebut. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus melibatkan ahli epidemiologi agar dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit tersebut hingga langkah-langkah antisipasinya. Jadi kami meminta kepada pemerintah, tentu dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk segera melakukan tindakan pencegahan terhadap penularan penyakit ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk juga segera melakukan edukasi, khususnya kepada orang tua anak, sejelas-jelasnya terkait dengan modus dan tata cara penularan penyakit ini. Ashabul meminta pemerintah untuk segera mengkonfirmasi hoaks yang beredar soal isu hepatitis akut akibat dari vaksin COVID-19. Ashabul Kahfi menilai hal itu tidak benar. Pasalnya, rata-rata yang terpapar hepatitis akut merupakan anak-anak yang belum tersentuh dengan vaksin COVID-19. Nah ini makanya, saya mau ngomong bahwa dari informasi yang saya dapat, penularannya ini kan mirip dengan virus corona. Olehnya itu, saya sarankan ke Kemenkes untuk menggunakan protokol kesehatan ini aja. Salah satu cara untuk mengantisipasi penularan virus ini. Saya kira itu. Nah, terkait dengan himbauan Presiden itu kan hanya terbatas di ruang terbuka. Tapi di ruang tertutup kan tetap dihimbau untuk menggunakan. Meski kecil kemungkinan untuk menjadi pandemi, menurut para ahli penyakit yang banyak menyerang anak-anak tersebut bisa menular melalui udara, sehingga tindakan pencegahan seperti penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan untuk kewaspadaan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Masih soal penyakit hepatitis akut misterius, sesaat lagi akan ada wawancara langsung dengan anggota Komisi 9 DPR RI soal mitigasi penyakit hepatitis misterius. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, kembali di TVR 17, Komisi 9 DPR RI memanggil pihak Kementerian Kesehatan dalam merespon perkembangan kasus hepatitis akut misterius. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo yang mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dalam merespon kasus hepatitis misterius ini. Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan baru-baru ini adanya hepatitis akut misterius yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di mana di Indonesia sendiri diumumkan pada pertama kalinya, yaitu pada tanggal 27 April 2022. Ya, Bapak Rahmat Handoyo, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya hepatitis akut misterius yang saat ini sudah melanda ke Indonesia ini, Pak? Ya, sebelumnya salam sehat Mas Alfat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi begini, namanya aja juga dengan ada misterius ya, hepatitis misterius. Kenapa disampaikan hepatitis misterius? Karena memang saat ini penyakit ini kan belum diketahui apa penyebabnya. Nah, hingga makanya di seluruh dunia dikatakan misterius. Namun demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan termasuk pemerintah? Yang pertama saat ini yang utama kepada pemerintah dan kepada masyarakat, yang nggak usahlah kita panik, apalagi takut. Namun demikian, meskipun kita tidak panik, meskipun tidak takut, ya jangan abaikan, jangan anggap enteng, karena ini sudah memunculkan dugaan penyakit ini memunculkan korban kematian bagi anak-anak kita. Nah, untuk itu saya kira yang utama tidak perlu takut, tapi yang kedua adalah bagaimana prepare dan bagaimana kesiapan kita bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi yang namanya hepatitis. Nah, saya kira yang utama adalah kita sosialisasikan, kita edukasikan apa itu penyakitnya, apa itu gejala-gejalanya, dan bagaimana antisipasinya.
Kalau kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, saya kira akan memudahkan kita untuk care dan bagaimana kita untuk menyikapi. Yang utama kita sampaikan apa itu gejala-gejalanya. Kalau tahu gejala-gejalanya kepada masyarakat, terutama anak-anak kita, salah satunya adalah pusing, demam tidak terlalu tinggi, diare, karena yang diserang ini adalah saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, setelah itu kalau sudah ada tanda-tanda, diketahui tanda-tanda itu, jangan sampai pada proses menguning ya. Artinya nasihat dokter spesialis anak itu, kalau ada anak-anak kita ditemukannya tanda-tanda itu, segeralah dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Artinya terlambat dalam kondisi yang payah, kesadaran menurun, kemudian menguning yang sudah beberapa hari baru dibawa ke rumah sakit, itu probabilitas untuk diselamatkan semakin sulit gitu ya. Itu nasihat dokter spesialis ya. Jadi artinya manfaatkanlah golden momentum, yang waktu-waktu yang baik, ketika sudah ada tanda-tanda itu bawalah segala ke rumah sakit. Nah, sekarang kalau sudah tahu tanda-tandanya, bagaimana kita menyikapi, menghindarkan terhadap hepatitis misterius itu. Ya saya kira karena yang diserang misterius ini adalah soal pernapasan dan pencernaan, ya protokol kesehatan, Mas. Artinya saat ini karena ada pandemi, satu aksi bisa melakukan melawan dua penyakit, hepatitis akut maupun dengan COVID-19. Apalagi ya saya kira juga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian pola makan makanan yang dimatang dengan masak, dan juga yang tak kalah penting adalah karena anak-anak kita kalau makan ya nggak boleh atau disarankan untuk tidak bergantian alat makan maupun alat minum, karena ini penyakit menular namanya anak-anak ya. Karena yang diserang ini adalah antara 0 sampai di bawah 17 tahun, ya saya kira kita harus edukasi dengan baik. Begitu saya kira untuk antisipasinya, Mas. Apakah menurut Bapak bahwa karena ini kan menular juga ya Pak ya, apakah bisa memungkinkan kalau misalkan ini tidak diantisipasi dengan baik, apakah bisa menjadi pandemi juga Pak? Ya, memungkinkan sekali, tetapi kan juga sudah disampaikan oleh WHO ya, bahwa kejadian ini sudah dikatakan sebagai sebuah kejadian yang luar biasa. Artinya harus mendapatkan atensi seluruh dunia, meskipun belum meluas. Karena kalau pandemi itu kan kejadian seluruh banyak negara dan dampaknya begitu luas. Nah, harapan kita jangan sampai terjadi seperti itu, ya kita harus antisipasi dengan baik. Nah, yang kepada pemerintah kita dorong agar melakukan investigasi apa itu penyakitnya, kemudian bagaimana antisipasinya dan bagaimana sosialisasinya dan bagaimana mitigasinya. Itu udahlah, apa itu penyakit bahaya atau tidak itu serahkan pada ahlinya. Kepada masyarakat ya kita bersama-sama bantu pemerintah, bantu bersama-sama bergotong royong, ya ikutin nasihat pemerintah, ikutin edukasi yang disarankan oleh pemerintah, dan bagaimana untuk terhindar dari hepatitis akut itu, begitu. Pak, terakhir Pak, untuk langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika nanti sudah ditemukan penyebabnya Pak, apakah ini nanti penanganannya juga akan sama seperti pandemi COVID-19 ini Pak? Ya saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus ya, melakukan satu edukasi bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana juga antisipasinya, bagaimana terhindar rakyat kita, terutama anak-anak kita terhindar dari hepatitis. Nah, kepada pemerintah saya kira kita berkaca dari COVID-19 ya Mas ya. Karena kita harus berdaulat dan bermandiri di bidang kesehatan, terutama vaksin. Saya kira para ahli kita juga sudah pandai ya, agar menginvestigasi secara menyeluruh bagaimana penyakitnya itu, termasuk kemungkinan sekali untuk mempersiapkan vaksin gitu loh. Ya kita juga harus amit-amit jangan sampai meluas. Kita yakin kalau seandainya amit-amit itu meluas, kita harus siap setiap payung sebelum hujan. Artinya vaksin sudah kita siapkan, mulai penelitian sehingga dengan adanya penelitian dini sehingga kita bisa lebih mandiri dari bidang kesehatan. Dan yang paling penting adalah sekali lagi nggak usah panik, nggak usah takut, tapi tetap tingkatkan kewaspadaan seluruh rakyat dan ikutin perintah dari negara. Kita bergotong royong bisa mengendalikan COVID kok. Saya kira ini kita juga akan bisa mengendalikan hepatitis akut gitu. Begitu Mas Alfat. Baik. Ya itulah tadi pemirsa, berarti kuncinya adalah jangan panik ya Pak ya untuk menghadapi apapun yang hepatitis ini Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Handoyo atas waktunya. Sekian pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo. Kembali ke studio. Dan sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda. Tetap di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Yusli Hayati. Ya pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas nih ya apa saja menjadi headline media online pada hari ini. Kali ini mengenai Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko meminta Komisi 2 DPR RI kaji penggunaan kotak suara dari kardus di pemilu tahun 2024. Nah, pemirsa menurut Dasko, pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Februari 2024 adalah musim penghujan sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan material kotak suara tersebut. Nah, beliau juga mengatakan jika telah dilakukan pengkajian ternyata kotak suara berbahan kardus akan aman, maka KPU dipersilakan untuk menggunakan kotak suara berbahan kardus dalam pemilu nanti. Ia juga mengungkapkan pengkajian dilakukan ini untuk memastikan keamanan penggunaan kotak suara kardus. Nah, nanti akan setidaknya penggunaannya surat suara yang ada ini bisa sepenuhnya aman. Meskipun demikian, sejauh ini Ketua KPU Hasyim Asyari memastikan pihaknya masih menggunakan kotak suara berbahan kardus di pemilu tahun 2024 nanti. Nah, Hasyim menilai penggunaan kotak kardus masih lebih efisien dibandingkan yang berbahan aluminium. Selanjutnya pemirsa, yang juga menjadi headline di media online adalah pasal perbuatan cabul oleh LGBT serta kumpul kebo akan masuk pidana dalam RKUHP. Nah pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyebutkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT ada kemungkinan dimasukkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang sedang dalam proses perbaikan. Ia menegaskan bahwa yang dipidana adalah perbuatan cabulnya, baik perbuatan cabul itu dilakukan oleh terhadap atau melibatkan orang yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin, maka akan dipidana. Nah, selain itu juga ia mengatakan pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili oleh Komisi 3 dengan pemerintah melalui Menkumham. Ia juga mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi revisi KUHP. Dan selain pasal perbuatan cabul yang rumusannya dalam RKUHP pasal 420 dan pasal 421, DPR RI dan pemerintah juga telah sepakat untuk menetapkan perzinahan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah alias kumpul kebo sebagai perbuatan pidana melalui pasal delik aduan. Itu tadi pemirsa headline media online pada sore ini, dan kami kembali kepada rekan kami Medi Nugroho. Ya, terima kasih Yus yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Medi Nugroho beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan